Di tengah percepatan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya, AI kini mampu menulis laporan, membuat desain, menyusun strategi pemasaran, hingga menganalisis keputusan bisnis dalam hitungan detik. Perubahan ini memicu satu pertanyaan besar di benak banyak orang, yaitu skill apa yang masih aman di era AI? Sebagian besar langsung menunjuk coding, namun kenyataannya skill paling aman di era AI justru bukan coding. Ada satu kemampuan fundamental yang nilainya terus meningkat seiring AI semakin canggih, dan ironisnya, justru inilah skill yang paling jarang disadari dan dibahas. Untuk memahami mengapa skill ini begitu krusial, kita perlu melihat satu fakta sederhana. AI tidak berpikir, AI hanya memproses. Disinilah perbedaan besar antara manusia dan mesin mulai terlihat jelas. Skill itu adalah kemampuan berpikir kritis dan mengambil keputusan, sebuah kemampuan yang justru semakin vital di tengah dominasi AI. Faktanya, AI mampu memproses data dalam jumlah masif, menemukan pola, dan memberikan rekomendasi dengan sangat cepat. Namun, AI tidak hidup di dunia nyata. AI tidak memahami konteks sosial, budaya, dan emosional yang seringkali menentukan benar atau salahnya sebuah keputusan. AI juga tidak merasakan tekanan, tidak menanggung dampak moral, dan tidak memikul konsekuensi ketika keputusan itu gagal. Dalam praktik nyata, banyak keputusan penting tidak pernah hitam putih. Keputusan bisnis, kebijakan, dan strategi seringkali melibatkan ketidakpastian, konflik kepentingan, serta risiko jangka panjang yang tidak sepenuhnya bisa direpresentasikan oleh data historis. AI hanya bekerja berdasarkan apa yang pernah terjadi, sementara manusia harus mengambil keputusan untuk situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika kondisi berubah, data tidak lengkap, atau variabel manusia terlibat, keputusan tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mesin. Karena itulah, peran manusia tetap tidak tergantikan. Manusia bukan hanya memilih dari opsi yang disajikan AI, tetapi juga menentukan apakah opsi tersebut layak dipilih. Manusia menimbang nilai, etika, intuisi, dan dampak jangka panjang, hal-hal yang tidak bisa diukur sepenuhnya oleh algoritma. Di titik inilah letak perbedaan mendasar antara kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia. AI memberi kemungkinan, tetapi manusialah yang mengambil tanggung jawab penuh atas hasilnya. Di era AI, masalahnya bukan kekurangan informasi, tapi kelebihan informasi. Semua orang bisa dapat jawaban dengan satu klik, tapi tidak semua orang bisa menentukan apakah jawaban itu relevan, apakah konteksnya tepat, atau apakah keputusan itu masuk akal untuk situasi tertentu. Orang yang dibutuhkan hari ini bukan yang paling cepat mencari jawaban, tapi yang bisa bertanya dengan tepat dan menyaring informasi dengan kepala dingin. Banyak orang mengira AI akan menggantikan manusia sepenuhnya. Padahal yang benar adalah AI menggantikan tugas rutin, bukan peran strategis. AI bisa menyusun laporan, tapi tidak bisa memutuskan apakah laporan itu layak dipercaya. AI bisa memberi saran, tapi tidak bisa memastikan apakah saran itu sesuai dengan nilai, tujuan, dan kondisi manusia yang menggunakannya. Dunia nyata penuh dengan abu-abu, sementara AI hidup di dunia hitam putih data. Inilah alasan kenapa skill berpikir kritis justru makin langka. Semakin banyak orang menyerahkan pikirannya ke AI, semakin sedikit orang yang benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Dan di dunia kerja, bisnis maupun kehidupan, yang langka selalu lebih mahal. Orang yang bisa menghubungkan data dengan realitas, membaca situasi, dan mengambil keputusan yang tepat akan selalu dibutuhkan. Kabar baiknya, skill ini sangat ramah untuk pemula. Tetapi ada satu sisi gelap yang perlu disadari. Di era AI, risiko terbesar bukan tertinggal teknologi, melainkan berhenti berpikir. Banyak orang tanpa sadar menjadi pasif, menerima jawaban AI apa adanya,
mengikuti rekomendasi tanpa memahami alasannya, dan perlahan kehilangan kemampuan menilai sendiri. Jika kebiasaan ini dibiarkan, manusia tidak lagi tertinggal oleh AI karena kurang pintar, tetapi karena terlalu bergantung. Dan inilah bahaya sesungguhnya, ketika otak manusia tumpul bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak digunakan. Solusinya tidak rumit dan tidak membutuhkan latar belakang khusus. Kamu tidak perlu jago matematika, tidak perlu memahami teknologi tingkat tinggi, dan tidak perlu gelar akademis. Yang kamu butuhkan hanyalah kebiasaan sadar, yaitu berhenti menerima informasi mentah-mentah, membiasakan diri bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Apa dampaknya untukku? Dan apa alternatif lain yang mungkin lebih baik? Setiap kali kamu menunda untuk langsung percaya pada satu jawaban, baik dari AI maupun manusia, sebenarnya kamu sedang melatih otak untuk tetap tajam dan mandiri. Dari kebiasaan kecil inilah perubahan besar dimulai. Karena ketika sebagian besar orang memilih jalan mudah dengan menyerahkan pikirannya pada mesin, hanya sedikit yang masih mau berpikir lebih dalam. Dan disitulah perbedaan nilai manusia mulai terlihat. Di era AI, banyak orang menjadi pasif. Mereka menunggu perintah, menunggu instruksi, menunggu jawaban. Orang seperti ini sangat mudah digantikan. Tapi orang yang aktif berpikir, memahami tujuan, dan berani mengambil keputusan akan selalu punya tempat. AI bisa jadi alat yang luar biasa, tapi tanpa manusia yang berpikir, AI hanyalah mesin tanpa arah. Ironinya, semakin pintar AI, justru semakin tinggi nilai manusia yang tidak malas berpikir. Ketika mesin mampu menjawab hampir semua pertanyaan, keunggulan manusia tidak lagi terletak pada kecepatan atau hafalan, melainkan pada kesadaran saat menggunakan jawaban tersebut. Di titik inilah banyak orang salah arah. Mereka mengira kemenangan di era AI berarti mengalahkan mesin. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Masa depan bukan milik mereka yang melawan AI, tetapi milik mereka yang mampu mengendalikannya. AI adalah penguat, bukan penentu. Ia mempercepat apapun yang kamu miliki. Jika cara berpikirmu dangkal, AI akan mempercepat kesalahanmu. Jika cara berpikirmu jernih, AI akan mempercepat dampak keputusanmu. Inilah sebabnya, dua orang yang menggunakan AI yang sama bisa menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Perbedaannya bukan pada teknologinya, tetapi pada kedalaman berpikir manusia di balik layar. Menggunakan AI dengan kesadaran penuh berarti memahami batasannya. AI tidak tahu tujuan hidupmu, tidak memahami nilai yang kamu pegang, dan tidak merasakan konsekuensi jangka panjang dari sebuah keputusan. Ketika manusia menyerahkan otaknya sepenuhnya pada mesin, yang terjadi bukan efisiensi, melainkan ketergantungan. Perlahan, kemampuan menilai melemah, intuisi tumpul, dan keberanian mengambil keputusan menghilang. Di titik ini, manusia tidak digantikan oleh AI. Manusia menyingkirkan dirinya sendiri. Sebaliknya, manusia yang bernilai tinggi di era AI adalah mereka yang menjadikan AI sebagai partner berpikir, bukan pengganti otak. Mereka menggunakan AI untuk memperluas sudut pandang, menguji asumsi, dan mempercepat analisis. Lalu tetap mengambil keputusan dengan kesadaran penuh. Mereka bertanya ulang, memeriksa ulang, dan berani berbeda ketika intuisi dan konteks menuntutnya. Di dunia yang semakin otomatis, sikap inilah yang justru paling langka. Inilah paradoks era AI. Semakin canggih mesin, semakin besar kebutuhan akan manusia yang berpikir pelan, dalam, dan bertanggung jawab. Karena pada akhirnya, teknologi tidak pernah menentukan arah. Ia hanya mengikuti arah yang diberikan manusia. Dan masa depan akan dimenangkan bukan oleh mereka yang paling tergantung pada AI, tetapi oleh mereka yang paling sadar saat menggunakannya. Jadi, mulai sekarang, berhentilah merasa aman hanya karena kamu menguasai banyak tools baru. Tools akan terus berubah, digantikan, dan pada akhirnya ditinggalkan. Ketika itu terjadi, yang tersisa bukanlah daftar software yang pernah kamu pelajari,
melainkan cara berpikirmu saat menghadapi masalah. Jika kamu tidak mampu memahami konteks, menilai informasi secara kritis, dan menentukan langkah sendiri, maka seberapa canggih pun alat yang kamu gunakan, kamu tetap mudah digantikan. Di era AI, yang benar-benar berbahaya, bukanlah mesin yang semakin pintar, tetapi manusia yang berhenti berpikir dan hanya mengeksekusi. Sekarang pertanyaannya menjadi lebih tajam dan tidak nyaman. Ketika AI memberi jawaban, apakah kamu masih mengeceknya atau langsung menurutinya? Saat keputusan penting muncul, apakah kamu benar-benar memilih atau sekadar mengikuti rekomendasi algoritma? Tulis dengan jujur di kolom komentar. Karena masa depanmu di era AI tidak ditentukan oleh seberapa cepat teknologi berkembang, tetapi oleh seberapa lama kamu masih mau berpikir secara mandiri. Kalau kamu ingin tetap relevan, dihargai, dan tidak tergilas oleh teknologi, jadikan berpikir kritis sebagai senjata utamamu. Dan kalau video ini membuatmu melihat era AI dari sudut pandang baru, subscribe, like, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Karena di masa depan, yang bertahan bukan yang paling cepat mengikuti AI, tapi yang paling cerdas mengarahkannya.